Baik, kembali lagi bersama kelompok kami dari kelompok keamanan Praktikum Keamanan Cyber kelas E dengan beranggotakan saya sendiri Ricky Mengko dan ada Hendy Wijaya dan ada Safir Mamangkei. Pada saat ini saya akan membuat kelas activity creating codes dengan objektif akan membuat enkripsi message menggunakan online tools. Langsung saja kita masuk pada step yang pertama. Kita akan mengeksplor eh, web yang ada di lab ini. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini kita tidak dapat dijangkau karena ada masalah terkait web ini, maka kita akan menggunakan web yang serupa. Di sini saya menggunakan AES Encryption and Decryption dari DevClan Developing and Developers. Di sini tampilannya berbeda, namun toolsnya masih sama. Di sini kita masukkan plain text yang akan kita enkripsikan berupa contoh teks acak atau seperti ini, tugas modul, dan kita masukkan secret key-nya, yaitu CyberOps. Kalau kita enkripsi, nah di sini terdapat secret key yang di bawah 16 dan yang harus di atas 16 jika menggunakan key size. Size ini 128 bits. Nah, jadi kita akan mengganti menjadi angka saja sampai 16 length. Kalau kita enkripsi, nah di sini terdapat kode atau teks random yang terenkripsi berdasarkan base 64. Nah, setelah itu kita mengcopy atau download, tapi di web ini tidak menyediakan fitur untuk download. Dan setelah itu kita akan mendeskripsikan eh ciphertext ini atau teks acak ini kita masukkan pada AS description. Setelah kita masukkan, kita akan masukkan skripsi yang sama seperti tadi dan kita deskripsikan. Nah, di sini dia muncul tampilan seperti yang kita masukkan setelah kita enkripsikan di awal, yaitu teks sebagai berikut. Lalu di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika kita menggunakan secret key yang salah? Di sini jika menggunakan secret key yang salah, maka pesan tidak akan berhasil di deskripsi dengan benar. Atau hasil deskripsi akan menjadi teks yang tidak dapat dibaca, random, dan alat enkripsi ini bahkan bisa menampilkan pesan error seperti invalid key atau description violate. Ini terjadi karena algoritma IES sangat bergantung pada kecocokan kunci antara proses enkripsi dan deskripsi. Tanpa kunci yang benar, data tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya atau data plain text. Nah, di sini kita coba mengganti secret key yang teks terakhir berubah menjadi satu dan kita deskripsikan. Nah, di sini final blocknya itu tidak dapat di padding. Nah, karena dia ada salah seperti tadi dia secret key-nya ini sangat sensitif jika terjadi kesalahan terhadap pada memasukkan kode secret key-nya. Oke. Oke, sekarang kita masuk pada lab encrypting and decrypting data using OpenSSL. Di sini objektifnya terdapat dua part, yaitu mengenkripsi message with OpenSSL dan decryption message with OpenSSL. Di sini kita masuk saja pada part satu, kita login ke CyberOps Workstation dan kita masuk pada terminal. Nah, di sini kita akan teks file yang akan dienkripsi berada pada file home analysis lab super file directory, maka kita akan men-change directory terlebih dahulu menggunakan kode jadi dot slash lab dot support dot files.
slash. Setelah itu kita akan memasukkan komen di bawah seperti lab untuk melakukan list konten. Di sini kita masukkan add later to grandma txt. Enter. Nah, di sini tampilan seperti yang ada di lab, berupa teks, plain text. Lalu kita akan mengenkripsikannya. Pada terminal kita akan mengenkripsi menggunakan AES 256. Dan kita akan men-save encryption ini version eh, menggunakan message and ENC. Langsung saja kita masukkan kodenya OpenSSL AES 256 CBC in later to grandma.txt out message dot enc. Enter. Kita masukkan kode password CyberOps. Ini password bebas. Namun saya akan masukkan password CyberOps. Lalu kita verifikasi, masukkan kode password yang sama, CyberOps. Nah, di sini Pak untuk passwordnya yaitu setelah itu kita akan menggunakan comment cat untuk mengulang display pada konten yang ada di message message in si file. Nah, di sini terdapat teks yang sangat kacau. Di sini ada pertanyaan, did the contents of the message and ENC file display correct? What does it look like? Nah, explain. Di sini tampilan yang ditampilkan setelah kita masukkan kode ini, dia tidak benar, tidak terenkripsi, karena isi file message ENC ini tidak ditampilkan dalam format yang dapat dibaca oleh manusia. Sebaliknya, tampilannya adalah karakter-karakter acak dan simbol, karena file ini disimpan dalam bentuk binary. Untuk membuatnya terenkripsi dengan baik, kita akan melakukan kembali run OpenSSL command dan kita akan menambahkan A option. Nah, E ini untuk memberitahukan pada OpenSSL the encrypted message ini menggunakan different encoding method base 64 atau teks dalam bentuk asli. Nah, kita masukkan kode OpenSSL IS 256 CBC in later to grandma.txt. Oh, ini ada kesalahan. Txt
Out message PNC. Masukkan password. Setelah itu kita akan memasukkan comment cat lagi untuk menampilkan konten yang ada di dalam file message ENC. Nah, di sini dapat ditampilkan sudah berbeda seperti tadi yang masih kacau. Di sini sudah terbentuk dalam teks acak berupa karakter, simbol, dan juga ada angka. Nah, sini ada pertanyaan, is message ENC display correctly now? Nah, di sini iya, karena setelah menggunakan opsi E ini, isi dari message ENC bisa ditampilkan dalam bentuk format teks yang dapat dibaca, walaupun masih terenkripsi. Ini karena opsi E ini mengubah data biner hasil enkripsi menjadi format base 64, sehingga bisa ditampilkan sebagai karakter ASCII standar atau karakter asli, teks asli. Sini ada pertanyaan juga, can you think of a benefit of having message ANC base 64 encode? Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan? Ya, ya karena keuntungan dari encoding base 64 ada berupa file hasil enkripsi dapat dengan mudah dikirim lewat email atau disimpan dalam sistem yang hanya mendukung karakter teks, lalu ada menghindari masalah kompatibilitas karena base 64 hanya menggunakan karakter standar ASCII. Lalu bisa mempermudah debugging atau menyimpan hasil enkripsi dalam file teks. Lanjut kita masuk pada part kedua yaitu mendeskripsi message with OpenSSL. Sini kita masih dalam terminal yang sama. Kita masukkan kode seperti tadi yaitu OpenIS 25 CBC A dan di sini di untuk mendescription in message pada out decrypted later.txt dengan password. Setelah itu OpenSSL udah when as finish kita menampilkan teks yang telah dideskripsi berupa teks yang tadi yang ini mesti acak menggunakan comment cat decrypted later.txt. Nah, di sini dia dapat dilihat tampilannya seperti ini, seperti pada tampilan awal sebelum kita enkripsi. Nah, sudah dapat dibaca oleh manusia dengan bentuk karakter teks asli atau ASCII. Sini was the letter decrypted correctly? Ya, jika password yang benar dimasukkan maka file decrypted ini atau letter text akan berisi teks asli dari letter to grandma text. Isi surat yang sama akan muncul kembali dan dapat dibaca sepenuhnya. The command used to decrypt also contains a option. Can you explain? Di sini opsi A ini pada saat deskripsi digunakan untuk menunjukkan bahwa file yang akan dideskripsi telah dikodekan dalam format base 64 atau teks ASCII. Oke, Baiklah, perkenalkan nama saya Imade Hendi Wijaya dengan NIM 220211060160. Pada saat ini saya akan melanjutkan lab yang ketiga yaitu encrypting and decrypting data using a hacker tool. Kita langsung saja masuk ke part 3 di mana create and encrypt file. Di mana pada step 1 kita create text file, kita open CyberOps workstation-nya, lalu kita open terminal, kita
Kita akan membuat new folder dengan nama zip file dengan perintah mkdir zip file. Selanjutnya kita akan masuk ke direktorinya dengan menggunakan perintah cd zip file. Setelah masuk, kita akan membuat tiga text file dengan sesuai dengan arahan modul. Kemudian yang kedua, setelah selesai, kita akan memverifikasi bahwa text file telah dibuat dengan perintah ls. Telah tersedia sampel 1, sampel 2, sampel 3. Nah, kita masuk ke step yang kedua, di mana zip and encrypt the text file. Eh, kita akan membuat beberapa file zip yang dienkripsi dengan password yang berbeda-beda panjangnya. Semua file ini akan berisi tiga file teks yang sama. Langsung saja kita masuk ke create encrypt file zip dengan perintah zip file 1.zip. Untuk password kita akan mengikuti modul. Di sini contohnya B, saya gunakan B. Oke, selanjutnya kita akan mengulangi prosedurnya dengan membuat file kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan password yang telah disediakan.
Baiklah, setelah selesai kita ke tahap D, di mana kita verifikasi semua file zip eh, telah dibuat dengan perintah ls garis l eh, spasi f bintang. Di sini sudah sesuai dengan yang di modul. Kemudian eh, kita akan coba attempt semua zip dengan password yang salah menggunakan perintah unzip file satu zip. Bisa kita lihat di sini gagal. Eh, Kemudian pada part keempat ini kita akan menggunakan alat bernama maaf tadi ada beberapa kendala. Saya akan melanjutkan untuk part yang keempat. Di sini kita pada bagian ini akan menggunakan alat bernama fcrackzip untuk menemukan kembali password yang hilang dari file zip yang dienkripsi. Nah, fcrackzip bekerja dengan mencari file yang terenkripsi dalam zip, lalu mencoba menebak passwordnya menggunakan metode brute force. Coba satu persatu semua kemungkinan password. Nah, kenapa kita membuat file zip berbeda dengan panjang password yang berbeda-beda? Karena kita ingin melihat apakah panjang password mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menentukan password tersebut. Kita masuk ke step yang pertama. Di sini kita langsung saja eh, menggunakan perintah fcrackzip. Selanjutnya, kita akan mengattempt recover the password of the file zip. Kita masuk ke step yang kedua, di mana kita akan attempt a recover password of the file satu zip dengan menggunakan fcrackzip garis full 1 sampai 4 file satu zip.
Nah, di sini kita akan melihat berapa lama password akan dipulihkan. Jadi saya akan membuka timer. Saya akan menggunakan stopwatch di sini. eh, kita enter. Bisa kita lihat dia kisaran 1 sampai 2 detik. Kemudian kita coba yang kedua untuk file 2 zip. Bisa kita lihat juga di sini membutuhkan hanya waktu 1 sampai 2 detik saja. Kemudian untuk file yang ketiga, untuk yang ketiga juga sama 1 sampai 2 detik. Selanjutnya untuk yang keempat, dia membutuhkan waktu 4 detik. Nah, untuk yang E, kita akan coba untuk yang file kelima. Di sini saya masih menggunakan timer. Oh, ada kesalahan. Kita ulangi. Ada kesalahan kode di sini. Timer sudah saya jalankan dan kita akan menunggu sampai passwordnya muncul.
Di sini sudah berjalan sekitar 1,5 menit. Kita akan lihat sampai berapa lama untuk file kelimanya. Baiklah, untuk yang file kelima di sini saya sudah sekitar 6 menit, tapi passwordnya tidak ditemukan. Untuk solusinya saya masih belum mengetahuinya. Saya akan lanjut untuk yang keenam. Untuk yang F, di sini kita akan menemukan password 6 karakter menggunakan fcrackzip. Jadi semakin panjang password itu akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Karena itu password yang lebih panjang lebih aman. Tapi password dengan 6 karakter saja itu sebenarnya masih bisa dibobol oleh penjahat cyber. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk di discover 6 karakter password? Jawabannya itu adalah kita membuat file yang keenam dengan 6 karakter password. Kita akan membuat. Baiklah, setelah itu kita akan eh, mencoba menggunakan fcrackzip. Nah, baiklah, untuk yang file keenam ini mungkin akan memakan waktu sekitar 1 jam lebih karena passwordnya yang panjang. Kita masuk langsung saja. Kita, karena mungkin akan makan waktu sangat lama, saya langsung saja mengakhiri ini. Jadi untuk file dengan karakter password 6 huruf itu, 6 karakter itu bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Nah, untuk yang
Kesimpulan itu password menurutmu itu seberapa panjang password yang ideal agar cukup aman? Nah, minimal itu untuk dari saya itu 12 sampai 16 karakter terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Kombinasi yang rumit dan panjang membuat password jauh lebih aman dari serangan brute force. Nah, sekian dari saya untuk lab encrypting and decrypting data using a hacker tool. Untuk lab selanjutnya akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Made Hendi Wijaya. Pada saat ini saya akan melanjutkan untuk lab yang keempat, di mana examining Telnet and SSH in Wireshark, di mana kita memeriksa Telnet dan SSH di Wireshark. Dalam lab ini, kita akan mengatur router agar menerima koneksi SSH dan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan melihat sisi Telnet dan SSH. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pentingnya enkripsi yang digunakan pada SSH. Kita yang langsung saja kita masuk pada langkah pertama. Kita masuk ke CyberOps, kemudian masukkan password dan lain-lain, kemudian masuk ke terminal, kemudian kita masuk ke sudo Versak GTK CyberOps. Oke-oke saja. Kemudian kita pilih yang loopback IO, kemudian start, kemudian kita selanjutnya kita buka terminal baru, kita ketik telnet localhost. Oke, jika sudah di sini muncul, kemudian kita stop capture. Setelah stop capture, di sini kita akan mengapply filter hanya memunculkan telnet saja. Kemudian apply. Di sini kita pilih yang paling atas, kemudian kita klik kanan dan kita pilih follow TCP stream. Nah, di sini bisa kita lihat telah muncul. Di sini kita bisa melihat semua data dari sesi telnet dalam bentuk teks, termasuk username dan password. Selanjutnya kita close dan exit. Kemudian and quit. Nah, selanjutnya untuk sesi yang keenam di mana examine SSH session with Wireshark, di mana seperti tadi tapi kita menggunakan SSH localhost. Kita masuk lagi ke sudo. Di sini kita pakai SSH localhost. Passwordnya CyberOps. Oke, setelah itu kita stop capture dan pada filter kita memilih filter SSH. Kemudian apply, kita pilih paling atas dan follow TCP screen. Nah, bisa kita lihat di sini the data has been encrypted and is unreadable. Compare the data in your SSH session to the data of your talent session. Selanjutnya kita close. Selanjutnya kita masuk ke kita close dulu. Kita masuk ke bagian reflection di mana
Mengapa SSH itu lebih banyak disukai daripada Telnet untuk koneksi jarak jauh? Jawabannya itu SSH lebih disukai dibandingkan Telnet karena SSH ini mengenkripsi semua data yang dikirimkan termasuk username, password, dan perintah yang dijalankan. Dengan SSH, pihak luar tidak bisa melihat isi komunikasi karena semuanya itu telah diamankan. Sementara itu, Telnet mengirim data dalam bentuk teks, biasa plain text, sehingga siapapun yang menyadap jaringan dapat membaca informasi sensitif seperti password. Hal ini sangat beresiko, terutama saat bekerja di jaringan publik atau terbuka. Jadi, SSH ini memberikan tingkat keamanan jauh lebih tinggi dan merupakan standar yang digunakan untuk administrasi sistem dan akses jarak jauh di lingkungan profesional. Sekian dari saya untuk lab examining Telnet and SSH in Wireshark. Terima kasih. Baik, kita masuk pada lab selanjutnya, yaitu hashing things out. Sebelum itu, perkenalkan saya Setiap Pamangki dengan NIM 2202 1106 0126. Pada lab ini, objektifnya di sini ada dua part. Yang pertama, part 1, creating hash with OpenSSL, dan part 2, verifying hashes. Untuk required resource di sini ada CyberForce VM dan Internet Access. Kita langsung saja pada part 7, creating hashes with OpenSSL. Kita masuk pada step 1, hashing a text file. Pada virtual machine CyberOps, kita akan buka terminal, kemudian kita ubah directory terminal ke web support files. Kemudian kita akan mengetik komen untuk menampilkan konten dari letter to grandma dengan ketik get letter to grandma.txt. Di sini ada sesuai output, kemudian pada bagian D tetap di terminal window yang ini. Di sini kita akan menampilkan hash MD5. Nah, di sini ada hashnya. Kemudian kita coba mengubah letter to grandma dengan perintah nano letter to grandma. Di sini kita mengubah yang sebelumnya high grandma menjadi high grandpa. Tapi sebelum itu saya sudah mengubah di sini sebelumnya, jadi dia di sini sudah menjadi high grandpa. Kita skip saja bagian ini. Kemudian, kemudian dari file yang sudah terubah tadi, kita akan run command yang sama untuk mengcreate 5. Nah, di sini sudah sesuai hashnya. Apakah hash yang sebelumnya berbeda dengan
hash yang kalkulasi pada item D seberapa beda? Jawabannya ya hash baru sangat berbeda dari hash sebelumnya. Meskipun itu hanya satu karakter, diubah dari E menjadi P. Hash MD5 berubah total dari 8A dan seterusnya menjadi DCA dan seterusnya 442. Hash MD5 tergolong rawan terhadap serangan. Morobus hashing algorithm include SA1 dan SA2 to generate SA1 hash of letter to grandma text file. Use the command below. Open SL SA1 letter to grandma. Di sini ada output untuk hash SA1. Kemudian kita akan menggunakan MD5 sum dan SA1 sum untuk mengenerate MD5 dan SA1 hash pada letter to grandma text file. Kemudian lanjut pada SA1 sum letter to grandma dot txt. Apakah hash yang di generate MD5 sum dan SA1 sum sama dengan image yang tergenerate pada item G dan H? Jelaskan. Jawabannya ya hash yang dihasilkan oleh MD5 sum dan H1 sum sama dengan yang dihasilkan oleh perintah SSL5, MD5, dan operasi SL OpenSSL SH1. Meskipun alatnya berbeda, algoritma yang digunakan di sini sama, sehingga hasilnya identik selama file inputnya tidak berubah. Kita masuk pada part 8, verifying hash. As I mentioned before, a common use for hash, verify file integrity. Follow this step below to use 2256 hash to verify the integrity of sample image of file download from the internet. Along with the sample image SAA 256 was also under download. Sample image is a file contain SAA 2256 compute by the website. First, use the cat command to display the content of the sample image SAA 256 file. Uh, Kan perintah get sample image. Nah, di sini ada hashnya, kemudian kita menggunakan SA25 sum untuk menghitung SA2256 hash sample image file. Kita ketik SA256 sum sample image img. Di sini ada hashnya. Apakah sampel image terdownload dengan benar? Jelaskan. Ya, file sampel img berhasil diunduh dengan benar. Hash SA256 dihitung menggunakan SA256 sum cocok dengan hash yang disediakan dalam sampel image sampel img SCA256.sig. Karena hashnya cocok, maka file tidak rusak dan tidak dimodifikasi selama proses pengunduhan.
Selanjutnya kita masuk pada lab Certificate Authority Stores. Untuk objektifnya di sini ada dua part. Yang part pertama ada Certificate Trust by Your Browser. Yang part kedua Checking for Man in Middle. Untuk required resource-nya di sini ada CyberOps for Session VM dan Internet Access. Kita masuk pada part 9, Certificate Trust by Your Browser. Untuk step 1 di sini display the root certificates in Chrome. Kita bisa melakukan step ini pada local machine kita atau menggunakan Firefox pada CyberOps. Jika kita ingin menggunakan Firefox pada CyberOps, kita langsung lanjut pada step 2. Kita langsung skip saja untuk bagian step 1. Kemudian masuk pada step 2. Display the certificates in the CA store in Firefox. Menu menu dan grafiknya mungkin akan berbeda pada versi yang berbeda dari Firefox browser. Untuk di sini pada Firefox kita menggunakan Firefox 59. Pertama kita buka Firefox. Kemudian pada menu di atas kanan kita klik, kemudian kita pilih Preferences, Privacy and Security, kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada View Certificates, kita klik. Nah, di sini sudah ada sesuai yang digambar ini, ada Camerpino Chambers of Commerce Code dengan security device, built-in object token. Part 10, checking for man in middle. Pada part ini kita menggunakan CyberOps Workstation VM. Penggunaan umum dari hash adalah untuk memverifikasi integritas data. Tetapi hash juga bisa digunakan untuk mendeteksi serangan HTTPS man in the middle. Untuk melindungi data, semakin banyak situs web yang beralih ke lalu lintas terenkripsi dikenal sebagai HTTPS. Situs-situs ini menggunakan protokol seperti TLS SSL untuk mengenkripsi lalu lintas dari ujung ke ujung. Setelah lalu lintas terenkripsi dengan benar, sangat sulit bagi pihak lain selain pengguna dan situs tujuan untuk melihat isi pesan yang terenkripsi. Ini sangat baik untuk pengguna. Tapi menciptakan masalah bagi organisasi yang ingin memantau lalu lintas tersebut. Nah, masuk pada contoh skenario, di sini ada perusahaan X meng-hire karyawan baru dan menyediakan laptop perusahaan.
Sebelum diserahkan, Departemen IT menginstal semua perangkat lunak yang diperlukan. Di antara perangkat lunak tersebut, IT juga menambahkan satu CA ekstra ke daftar CA terpercaya. CA ini menunjuk ke komputer yang dikontrol perusahaan yang dikenal sebagai HTTPS proxy, karena perusahaan mengontrol pola lalu lintas jaringan. HTTPS proxy bisa ditempatkan di tengah koneksi manapun. Untuk cara kerjanya, yang pertama ada pengguna mencoba membuat koneksi aman ke situs HTTPS H yang ada di internet. H bisa berupa situs bank, toko online, server email, dan lain-lain. Karena perusahaan mengontrol jaringan, semua lalu lintas pengguna diarahkan melalui HTTPS proxy. Proxy ini lalu menyamar sebagai situs H dan memberikan sertifikat yang ditandatangani sendiri, seolah-olah berkata, "Hai, saya situs H. Ini sertifikat saya ditandatangani oleh saya sendiri." Untuk yang ketiga, karena sertifikat ini ditandatangani oleh salah satu CA yang sudah ditambahkan sebelumnya, browser pengguna percaya bahwa ia sedang berkomunikasi dengan situs H. Kalau CA tambahan ini tidak ada, browser akan langsung mencurigai sertifikat dan menolak koneksi. Untuk pada bagian 4, laptop mempercayai koneksi tersebut dan membangun saluran aman dengan HTTPS proxy secara keliru mengira bahwa ia sedang berkomunikasi langsung dengan situs H. Kemudian yang kelima, HTTPS proxy kemudian membuat koneksi aman kedua langsung ke situs H. Sekarang HTTPS proxy menjadi ujung dari dua koneksi aman yang terpisah. Satu dengan pengguna, satu lagi dengan situs H. Karena menjadi ujung dari kedua koneksi, proxy ini dapat mendeskripsi lalu lintas dari kedua sisi. HTTPS proxy menerima lalu lintas TLS SSL dari pengguna yang ditujukan ke H, mendeskripsinya, memeriksa isinya, lalu menenkripsi kembali sebelum dikirim ke H. Saat saat H merespon, proses ini diulang sebelum data sampai ke pengguna. Kemudian, walaupun kehadiran TLS proxy tidak mudah terlihat, mereka bisa dengan mudah dideteksi menggunakan hash. Dalam contoh di atas, karena HTTPS proxy tidak memiliki private key, situs H, sertifikat yang ditampilkan kepada pengguna berbeda dengan yang diberikan oleh situs H sebenarnya. Kemudian kita lanjut pada step 1, mengumpulkan fingerprint sertifikat yang benar dan tidak dimodifikasi. Untuk langkah pertama, mengumpulkan beberapa fingerprint situs. Ini penting karena fingerprint tersebut akan digunakan untuk perbandingan nanti.
Hmm, tabel di bawah ini berisi dari berisi sertifikat fingerprint dari situs-situs populer. Di sini ada situs Cisco, Facebook, Wikipedia, Twitter, dan LinkedIn. Untuk fingerprintnya ada ini. Kemudian untuk pertanyaan, apa itu fingerprint? Mengapa penting? Fingerprint ini adalah hash unik dari sertifikat digital suatu situs web. Mereka ini penting karena dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian sertifikat. Jika fingerprint pada sertifikat yang diterima berbeda dari fingerprint resmi, maka bisa jadi koneksi sedang disadap. Siapa yang menghitung fingerprint? Bagaimana cara menemukannya? Untuk fingerprint ini dihitung oleh Certificate Authority. Ketika sertifikat digital dibuat, ketika sertifikat digital dibuat, namun pengguna juga dapat menghitungnya secara manual menggunakan tools seperti OpenSSL X509 fingerprint atau melihatnya di browser melalui detail sertifikat. Kita masuk pada step 2, mengumpulkan fingerprint sertifikat dari CyberOps Workstation VM. Kita langsung saja masuk pada bagian A, gunakan 3 perintah pipet untuk mengambil fingerprint dari kisco.com. Untuk ini menggunakan OpenSSL untuk menghubungkan ke kisco.com di port 443, meminta sertifikat dan menyimpan ke file teks bernama cisco.pem. Langsung saja. Di sini sudah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian B, menggunakan get comment untuk menulis konten tersertifikat dan tersimpan pada Cisco PEM file. Di sini ada sertifikatnya untuk Cisco PEM. Sekarang sertifikat sudah tersimpan pada Cisco PEM text file. Kita akan menggunakan komen untuk mengekstrak dan mendisplay fingerprintnya. Ini ada OpenSSL, SSL X509, no out, in Cisco PEM. Yang fingerprint SLA1. Nah, di sini ada outputnya, fingerprint dari Cisco PEM. Untuk pertanyaan di sini, algoritma khas apa yang menggunakan OpenSSL untuk menghitung fingerprint? Di sini kita menggunakan SAA1.
Kenapa algoritma ini dipilih? Kenapa apakah itu penting? SA1 ini digunakan karena merupakan algoritma standar lama untuk memverifikasi integritas sertifikat. Meskipun sekarang SA1 dianggap kurang aman terhadap serangan kolisi, banyak sistem dan browser masih mendukung ini untuk kompatibilitas. Namun SA256 atau SA3 mulai lebih disarankan karena menawarkan keamanan yang lebih baik. Penggunaan algoritma ini memang penting karena jika algoritma masih memiliki kelemahan, maka hasil fingerprint bisa dipalsukan oleh aktor jahat. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, what does it mean? Apa artinya? Karena sertifikat yang digunakan oleh situs Cisco saat kita mengambilnya sudah diperbarui sejak data yang ada di tabel 1 yang ada di sini dari April 2018. Sertifikat digital secara rutin diganti atau diperbarui oleh organisasi untuk alasan keamanan, seperti masa berlaku habis atau rotasi kunci. Karena itu, fingerprint yang kita ambil sebelumnya tadi berbeda dari yang tercatat di tabel 1. Apakah metode ini 100% aman? Jawabannya tidak. Metode ini tidak 100% aman. Jika sistem atau browser sudah dikompromikan, maka fingerprint palsu pun bisa ditampilkan seolah asli. Selain itu, serangan advance seperti dengan Root Certificate Authority bisa mengeluarkan sertifikat palsu yang tampak valid. Metode ini lebih cocok sebagai pemeriksaan awal, bukan sebagai satu-satunya sistem deteksi. Kemudian pada part 11 challenge, sini opsional, kita skip saja. Kemudian langsung pada reflection. What would be necessary for the HTTPS proxy to work? Agar HTTPS proxy bisa bekerja, proxy harus memiliki sertifikat root CA yang dipercaya oleh perangkat klien. Sertifikat ini memungkinkan proxy untuk mendeskripsi dan membaca traffic HTTPS tanpa memicu peringatan keamanan. Biasanya ini dilakukan di jaringan perusahaan dengan memasukkan CA proxy ke daftar trust CA di browser atau OS. Tanpa ini, pengguna akan melihat peringatan tentang koneksi tidak aman atau sertifikat tidak valid. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok Praktikum Cyber Security, mengenai tugas modul 5. Terima kasih.